Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi nilai mutlak. Yang mana sebelumnya kan sudah belajar tentang definisi dari nilai mutlak. Oke, mari kita mengenang masa lalu dulu. Nah, nilai mutlak dari 5. Oke, ya, siapa yang masih ingat kemarin nilai mutlak dari 5? Ya, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5. Nah, berapa nilai mutlak dari negatif 5? Ya, nilai mutlaknya adalah 5. Berikutnya nilai mutlak dari 2 kemudian ditambahkan 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Kemudian 2 ditambah dengan 1 berapa? Ya, 3. Berikutnya. Nah, nilai mutlak 2 dikurang 5. Nah, coba 2 dikurang 5 bisi duit 2.000, berhutang 5.000. Nah, berarti sisa hutangnya masih 3.000. Nah, 3.000 ini dimutlakkan lagi. Maka jawabannya adalah 3. Nah, ini tadi yang kalian hitung ini adalah dari nilai mutlak. Nah, judul kita tadi adalah fungsi nilai mutlak. Nah, masih ingat bentuk yang seperti ini yang ada fx sama dengan 2x tambah 1? Ya, inilah ada yang disebut dengan fungsi. Oke, nah, kedua hal ini kita gabungkan menjadi nanti fungsi nilai mutlak. Oke, kita lihat dulu dari pengertiannya. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya ada di nilai mutlak. Gimana sih maksudnya? Nah, ini contoh sederhananya. Nah, misalkan fx nilai mutlak dari x tambah 1. Nah, jadi variabel itu yang huruf ini nih. Nah, di sini hurufnya adalah x ya. Huruf ini juga bukan hanya x, bisa A, bisa B, bisa Y, macam-macam. Pokoknya terserah. Nah, tapi yang paling umum adalah menggunakan x. Nah, fx sama dengan mutlak dari x tambah 1. Nah, x-nya ini di dalam nilai mutlak. Nah, maka ini disebut dengan fungsi nilai mutlak. Nah, kita lihat beberapa contoh yang lain. Nah, ini misalnya yang FA sama dengan nilai mutlak dari 2A dikurang 3. Nah, di sini variabelnya adalah A. Next, berikutnya. Nah, ini juga sama. Contohnya AX sama dengan nilai mutlak X dikurang 5. Nah, contoh berikutnya ada juga yang seperti ini. Nah, ini variabelnya kan ada yang di dalam nilai mutlak, ada yang di luar, nggak masalah. Yang penting variabelnya sebuting paling tidak ada di nilai mutlak. Nah, sedangkan contoh yang kelima. Nah, ini menarik contoh yang kelima. Gx sama dengan nilai mutlak dari negatif 3 dikurang 2x. Lihat yang ada di dalam nilai mutlak itu angka saja, bukan variabel. Nah, ini bukan fungsi nilai mutlak. Kenapa? Karena variabelnya tidak di dalam nilai mutlak. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai fungsi nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini contoh yang pertama. Jika fungsi fx sama dengan x tambah 1, maka nilai dari f negatif 4 adalah, nah, misalkan tadi kan fx sama dengan x tambah 1 ya. Nah, diganti x-nya ini x ini dengan negatif 4. Nah, maka x yang di sini juga diganti dengan negatif 4. Karena di sini tadi diganti dengan negatif 4. Ya, pokoknya variabelnya diganti, x-nya itu diganti dengan negatif 4 intinya. Semua x-nya.
Nah, maka kita hitung negatif 4 tambah 1 berapa? Negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 berapa? 3. Gampang ya? Gampang. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh kedua, nilai F3 dari FA sama dengan 2A kurang nilai mutlak dari 2A kurang 3 adalah, nah sama seperti yang tadi, A-nya ini A yang di sini, kita ganti dengan 3. Nah, di sini A-nya kita ganti dengan 3. 2 dikali 3 ya. Kalau kayak gini artinya 2 dikali 3, 2A gitu kan. 2 dikali 3, itu jadinya 6. Negatif 3-nya tetap turun. Nah, 6 dikurang 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 3 berapa? 3. Oke. Gampang ya? Gampang. Next. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, ini gabungan ya. Diketahui fungsi AX sama dengan nilai mutlak X kurang 5. Dan fungsi BX sama dengan nilai mutlak 3X dikurang 2X. Nilai dari A6 tambah B2 adalah, nah sama, kita harus cari dulu A6-nya berapa. Nah, ini kita cari A6-nya. Dengan cara, tadi kan AX sama dengan nilai mutlak X dikurang 5. X-nya diganti dengan 6. Nah, maka X di sini juga diganti dengan 6. Nilai mutlak dari 6 adalah 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Berarti A6 itu sama dengan 1. Kemudian BX sama dengan X nilai mutlak X kurang 5. B2 artinya adalah, oh ini salah nih ya, ini harusnya BX sama dengan 3X ya dikurang 2X ya, ini ada kesalahan ya. 3X, nah X-nya ganti dengan 2, jadi 3 dikali 2 dikurang 2 dikali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nilai mutlak dari 6 adalah 6. 4-nya turun. 6 dikurang 4 adalah 2. Jadi nilai dari A6 tambah B2 itu adalah 1 ditambah 2. Yang artinya sama dengan 3. Oke, itu saja untuk contoh dan pembahasan mengenai fungsi nilai mutlak. Silahkan kalian coba tugasnya, jangan lupa dicatat ya contoh-contohnya dan pengertian-pengertiannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga yang nonton nanti bisa lebih paham dan bisa lebih bisa. Amin. Thanks for your watching. Terima kasih banyak. Sehari mengajar selamanya menginspirasi bersama Bapak Arya.